Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, di pertemuan pertama hari ini di semester 1 untuk kelas 10 kita akan memulai pelajaran dengan materi pertama. Sebelum kita memulai materi pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, semoga pembacaan doa tadi mendapatkan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, sekarang jika Ibu memanggil nama kalian, tolong jawab hadir. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi ini, hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Yang mana pelajaran fikih dalam semester pertama ini berjudul fikih. Yang mana pelajaran fikih dalam semester pertama ini berjudul fikih dan sejarah perkembangannya, yang mana di dalam pembahasan kita itu yang pertama ada satu konsep fikih, kedua ruang lingkup fikih, ketiga periodisasi sejarah perkembangan fikih, dan yang keempat isinya ibadah dan karakternya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami konsep dari fikih. Yang kedua, kalian dapat menganalisa konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan sejarah perkembangan fikih serta ibadah dan karakternya. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu konsep fikih dalam Islam. Jadi, konsep fikih dalam Islam, ada yang tahu apa sih fikih itu? Baiklah, Ibu akan menjawab jika tidak ada yang tahu. Fikih yaitu menurut bahasa dari kata fikhun, yang artinya yang menurut bahasa fahmun amikun, yang artinya pemahaman mendalam. Maksud dari pemahaman mendalam ini yaitu paham secara detail, paham secara terperinci. Sedangkan menurut istilah itu, menurut para fuqaha atau ahli fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amalia. Perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Baiklah, ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan? Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih adalah sebuah hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Yang pertama, ruang lingkup fikih ini adalah ubudiyah atau ibadah. Jadi, ubudiyah atau ibadah ini adalah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, muamalah. Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia. Yang ketiga, munakahat atau pernikahan, yaitu hukum yang mengatur tentang keluarga dari awal sampai akhir, atau disebut dengan ahwal syahsyah atau hukum keluarga. Lalu yang keempat itu jinayat, hukum yang mengatur hukum perdata yang memikat manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
Pembahasan yang kedua yaitu anak-anak, sejarah perkembangan fikih. Sejarah perkembangan fikih ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pada periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode tadwin, yang keempat periode taklid. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sedikit membahas satu persatu, yaitu yang pertama itu dalam periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode Nabi Muhammad SAW ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pada periode Mekah dan periode Madinah. Nah, perbedaan dari keduanya itu sangat signifikan. Yang pertama itu periode Mekah. Pada periode Mekah ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Lalu beliau berada di Mekah selama 13 tahun. Pada masa ini umat Islam belum banyak mendorong Rasulullah untuk mengatur hukum-hukum dan undang-undang. Nah, sedangkan di periode kedua yaitu di periode Madinah, itu pada periode ini Nabi Muhammad tuh telah hijrah ke Madinah dan menetap sampai beliau meninggal dunia. Umat Islam di sini bertambah banyak dan membentuk satu kedaulatan sehingga memerlukan aturan-aturan hukum dan pembentukan syariat pada masa itu. Hukum yang mulai ada pada periode ini yaitu hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang serta transaksi muamalah lainnya. Yang kedua pada periode sahabat. Nah, di periode sahabat ini, anak-anak pada periode ini kan setelah wafat Rasulullah SAW, sehingga berakhirnya kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis. Kemudian dengan ijma dan qiyas, diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan berbagai daerah yang bernaungkan keagamaan Islam di bawah Islam. Pada masa ini dapat ditegaskan di zaman Khalifah Rasyidin sudah lengkap dalil-dalil tasyrik Islam. Baiklah, yang ketiga itu pada periode tadwin. Pada periode ini pada masa pasca keruntuhan Daulah Umayyah sehingga digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa ini lahirlah yang kita kenal dengan mazhab-mazhab yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, di antaranya yang kita kenal Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambali. Lalu yang keempat periode taklid. Periode taklid ini terjadi sejak akhir pemerintah dinasti Abbasiyah. Dalam periode ini terjadi kemunduran dan berijtihad. Hal tersebut menyebabkan kemunculan sikap taklid di kalangan umat Islam. Sikap taklid adalah sikap ulama yang mulai mengalami kelemahan dan melakukan ijtihad secara mutlak. Sikap taklid ini disebabkan oleh fuqaha kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri, dan mereka terlalu fanatik terhadap imam yang dianut atau yang diikuti mereka. Baiklah, itu 4 periode di masa sejarah perkembangan fikih. Lalu kita memasuki materi selanjutnya yang C, yang D, ibadah dan karakternya. Pengertian dan ketentuan ibadah. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abadan yang artinya penyembah. Ibadah juga diartikan taat, tunduk, dan pengabdian. Jadi ibadah adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian. Adapun menurut istilah adalah segala bentuk perbuatan baik perkataan maupun perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dengan tujuan mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya.
Lalu macam-macam ibadah ya, itu ada dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang berhubungan dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu ibadah gairu mahdah. Gairu mahdah ini ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Contohnya menolong fakir miskin, memberikan nafkah, sedekah, bertetangga, bernegara, dan tolong menolong. Baiklah, terima kasih. Jadi anak-anak, apakah bisa difahami yang telah Ibu jelaskan? Baiklah, jadi anak-anak dengan memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan menjelaskan manfaat yang dapat kita ambil dari kehidupan. Ini materi yang Ibu sampaikan, anak-anak akan menjadi faham dan membantu anak-anak dalam meningkatkan pemahaman kalian. Pemahaman tentang agama, membantu kalian dalam memahami bagaimana sih fikih ini berkembang, bagaimana fikih ini mengatur aspek kehidupan, lalu membantu kalian dalam meningkatkan kemampuan berpikir kalian, serta memperdalam ilmu kalian, ilmu agama kalian. Lalu di sini Ibu ingin memberikan kesimpulan. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baiklah, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih tadi yaitu fahmun amikun, yang artinya pemahaman mendalam. Kita harus paham secara terperinci dan secara detail. Lalu ruang lingkupnya itu ada 4. Yang pertama ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat. Lalu dalam sejarah perkembangan fikih itu ada periodisasi Nabi Muhammad SAW, periodisasi sahabat, periodisasi taklid, dan periodisasi tadwin. Lalu yang keempat yaitu ibadah dan karakternya. Ibadah artinya segala bentuk perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan, yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Lalu macam-macam ibadah itu ada 2, ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin bertanya? Semoga kalian paham. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka jika kalian sudah paham, maka ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Baiklah, tugas bisa ditulis di buku masing-masing. Baiklah, karena sudah selesai pembahasan kita hari ini, kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap hamdalah Rabbil alamin, dan dilanjutkan dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.